Bisa dikatakan kalian akan tersesat di alam gaib untuk selamanya. Halo lurku semua, bertemu lagi dengan saya Mas Pur di channel Mas Pur. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cerita mistis atau fakta-fakta dari Gunung Lawu di Jawa Tengah. Kenapa saya memilih Gunung Lawu untuk saya ceritakan? Karena menurut saya Gunung Lawu menyimpan banyak kemistisan yang pernah terjadi, seperti banyak pendaki yang hilang di situ atau mungkin kesasar. Kita tidak tahu ada apa di dalamnya, makanya kita bahas di sini, oke? Jadi Gunung Lawu ini berada di Karanganyar, Tawangmangu, Jawa Tengah. Lebih tepatnya sih, kalau kalian pernah ke Grojogan Sewu apa Tawangmangu itu, dari Solo ke Karanganyar terus naik lagi itu ke Tawangmangu. Nah, di situ lurus aja langsung naik terus sampai ke arah Magetan. Nah, di perjalanan itu kita lihat di sisi kiri kita udah terlihat Gunung Lawunya, Lur. Ketinggian Gunung Lawu yaitu 3.265 meter di atas permukaan laut. Jadi gunung yang cukup tinggi untuk didaki sebenarnya. Oke, kita lanjut, Lur. Jadi Gunung Lawu ini ada sangkut pautnya dengan kerajaan Majapahit pada zaman dulu. Jadi saat itu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya kelima, tapi ternyata Prabu Brawijaya kelima ini adalah Raja terakhir di kerajaan Majapahit. Nah, Lur, Prabu Brawijaya ini mempunyai anak yang bernama Raden Fatah. Saat memasuki usia dewasa, Raden Fatah ini memilih untuk beragama Islam, beda dengan ayahnya yang beragama Buddha. Jadi ceritanya sang anak bertentangan dengan sang ayah nih untuk urusan agama. Bersamaan dengan redupnya kerajaan Majapahit, sang anak Raden Fatah ini mendirikan kerajaan sendiri, yaitu Kerajaan Demak di Jawa Tengah yang berpusat di Gelagah Wangi, atau sekarang mungkin lebih dikenal dengan alun-alun Demaknya, Lur. Jadi kalau ke sana kalian ke alun-alun Demak, itu adalah pusat kerajaan Demak pada saat kepemimpinan Raden Fatah. Lalu Prabu Brawijaya kelima ini gelisah atau gundah mendengar anaknya mendirikan kerajaan sendiri, yaitu kerajaan Demak tersebut. Akhirnya saat gundah gulana, sang Prabu Brawijaya kelima ini melakukan semedi nih, Lur. Jadi ketika bersemedi, Prabu Brawijaya kelima ini mendapatkan petunjuk bahwa kerajaan Majapahit akan redup dan cahayanya akan pindah ke kerajaan Demak, yaitu kerajaan sang anak Raden Fatah. Setelah bersemedi, Prabu Brawijaya kelima ini memutuskan untuk ingin menyendiri di Gunung Lawu. Saat hendak meninggalkan kerajaan Majapahit, ia bertemu dengan dua pengawal setianya atau dua pengikut setianya, yaitu dia adalah kepala desa atau kepala dusun di kerajaan Majapahit tersebut. Nama dua orang tersebut adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena nggak tega melihat Prabu Brawijaya kelima ini pergi sendirian, akhirnya dua orang tersebut ikut bersama Prabu Brawijaya untuk menemani dia ke Gunung Lawu. Setelah perjalanan menuju Gunung Lawu, akhirnya mereka mencapai ke puncak Hargo Dalem. Saat itu Prabu Brawijaya kelima ini menyampaikan sesuatu kepada dua pengikutnya yang setia itu, dan setelah menyampaikan sesuatu itu, akhirnya Prabu Brawijaya kelima ini menghilang dan sampai saat ini pun tidak tahu keberadaannya kemana. Setelah Prabu Brawijaya kelima ini moksa atau menghilang, akhirnya tersisalah dua pengikut setianya, yaitu Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Mereka berdua menjalankan amanat dari Prabu Brawijaya untuk menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu merubah wujud menjadi makhluk gaib, sedangkan Kiai Gunung Lawunya juga merubah wujud menjadi burung jalak. Jadi mereka berdua menjaga Gunung Lawu dengan wujud gaib dan burung jalak, Lur. Kisah burung jalak ini sampai sekarang masih berlanjut. Jadi konon katanya, ketika ada orang yang berniat baik untuk mendaki, mereka akan ditunjukkan jalan oleh sang jalak ini. Jadi si jalak itu akan terbang di atas kita atau menuntun sang pendaki yang bertujuan baik untuk melalui jalan yang benar untuk menuju puncak. Dan yang bertujuan buruk tidak direstui oleh burung jalak ini, dan mungkin akan ada kejadian naas atau tragis yang terjadi. Jadi kalau naik gunung ya berusaha untuk mempunyai niat yang baik, jangan untuk merusak atau yang lain yang buruk-buruk lah pokoknya. Keangkeran Gunung Lawu sering dikaitkan dengan pasar setan, dan semua para pendaki atau yang sering mendaki gitu udah nggak asing dengan pasar setan ini. Katanya pasar setan ini pasar yang nggak kasat mata dan pasarnya para setan di situ atau makhluk gaib di situ.
Tempat Pasar Setan ini berada di jalur Candi Ceto. Ngomongin soal jalur Candi Ceto, jadi jalur ini adalah jalur yang paling cepat untuk menuju puncak. Tapi jalur cepat ini dibayar dengan ya mungkin dengan jalan yang terjal, dan di sampingnya pun terlihat jurang yang sangat dalam. Dan gak cuman dengan jalur yang terjal, di jalur Candi Ceto ini sering terjadi turunnya kabut tebal, yaitu bisa membuat para pendaki nggak bisa lihat jalan dan akhirnya tersesat lur. Jadi ya kalau udah turun kabut, usahakanlah untuk rehat sejenak menunggu kabut itu hilang baru melanjutkan perjalanan. Dan jalur ini konon katanya adalah perlintasan makhluk gaib di Gunung Lawu tersebut lur. Jadi ya makhluk gaib sering lewat jalur sini, lewat jalur Candi Ceto ini. Itu sebabnya jalur ini tidak menjadi jalur yang favorit untuk para pendaki dibandingkan dua jalur lainnya, yaitu Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang. Cerita mistisnya, sebagian para pendaki mengaku pernah mendengarkan suara riuh seperti pasar di Pasar Setan ini. Jadi ketika mendaki, ya kita tahulah kalau mendaki itu kan sepi. Tapi sang pendaki ini merasakan seperti ramai, seperti ada pasar gitu. Dan dia saat itu terheran-heran yang jelas. Dan ketika mereka berjalan, pendaki ini mendengar suara seperti mau beli apa gitu. Jadi suara itu didengar di telinganya, dan padahal yang ngomong bukan temannya atau pendaki lainnya, yaitu makhluk gaib di Pasar Setan tersebut. Konon katanya ketika kalian mendengar sebuah suara mau beli apa, kalian harus membawa salah satu barang yang kalian bawa. Jadi tujuannya untuk barter lah. Jadi kayak zaman dulu kan nggak ada uang, jadi kita belinya pakai barter. Jadi kalian membawa salah satu barang yang kalian bawa dan kalian memetik daun di situ untuk syarat dealnya lah, seperti itu. Ada lagi cerita kalau mendaki Gunung Lawu katanya nggak boleh pakai baju hijau karena itu sangat keramat bagi warga-warga di sekitar Gunung Lawu. Jika tetap menentang, kemungkinan besar kalian tidak akan bisa pulang ke rumah lagi, atau bisa dikatakan kalian akan tersesat di alam gaib untuk selamanya. Jadi logikanya ada juga sih kalau untuk baju hijau ini nggak boleh dipakai untuk mendaki. Jadi baju hijau ini kan sangat menyatu dengan daun ya warnanya. Jadi ya kalau tersesat susah untuk mencarinya. Jadi logikanya seperti itu. Tapi kalau untuk urusan mistis mungkin juga bisa diseret ke alam gaib. Dan juga mitosnya untuk mendaki Gunung Lawu itu tidak diizinkan dengan jumlah rombongan yang ganjil. Jadi seperti 3, 5, 7 itu tidak boleh. Jadi harus genap loh. Jika tetap dengan beranggotakan ganjil, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Katanya seperti itu. Jadi mitosnya ketika kalian bertemu dengan burung jalak, berarti kalian berkah lur ketika mendaki. Dan juga ketika kalian bertemu dengan kupu-kupu bersayap biru, maka kalian disambut baik oleh makhluk-makhluk di situ. Jadi ada kejadian juga ketika Gunung Lawu lagi ngunduh, terdengar suara seperti kereta kuda sedang berjalan di jalur Candi Ceto ini loh. Jadi kalau malam hari kalian mendengar suara kereta kuda, berarti sedang ada acara ngunduh. Jadi kalian nggak boleh ganggu. Kalau bisa juga nggak boleh mendaki ketika acara ngunduh itu, atau mungkin pas satu suro. Jadi ya mendakilah dengan hati-hati. Ya begitulah cerita dari Gunung Lawu yang saya rangkum dari berbagai artikel di Google. Semoga menghibur dan menambah wawasan kalian semua. Sekian dari saya, Mas Po. Tetap tungguin terus video-video dari saya ya. Selurgu.